Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jadi, kali ini kita akan memulai kembali pembelajaran IPA, yaitu mengenai usaha dan pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Pertama yang akan kita bahas yaitu usaha. Jadi, ada yang tahu usaha dalam fisika? Jadi agak beda ya usaha dalam fisika sama usaha yang kayak kalian tahu secara umum. Jadi kalau dalam fisika, usaha apa artinya? Kalau dalam fisika, usaha itu didefinisikan sebagai perpindahan energi atau jumlah energi yang diberikan oleh gaya sehingga benda itu mengalami perpindahan atau berpindah. Jadi dia kayak punya jarak yang berbeda, posisinya berbeda. Simpelnya bisa begini, misal ada gaya yang diberikan pada suatu benda, kemudian benda itu mengalami perpindahan, maka itu yang disebut dengan usaha, gitu intinya. Jadi misalkan semakin besar gaya yang digunakan untuk memisahkan benda, maka dapat dikatakan usahanya juga semakin besar. Pun juga demikian, semakin jauh perpindahannya dari si benda itu tadi, maka semakin besar pula usaha yang dilakukan. Nah, dari ilustrasi ini kan bisa diangan-angan kira-kira kaitan matematisnya bagaimana. Jadi secara matematis dapat dirumuskan seperti ini. W atau usaha sama dengan gaya dikalikan delta S. Delta S ini adalah perpindahan. Jadi kan sebanding ya satu dengan yang lainnya. Pokok ada gaya yang diberikan kepada benda, kemudian benda itu mengalami perpindahan. Nah, itu disebut dengan gaya usaha maksudnya. Berarti usaha itu sama dengan W sama dengan F dikalikan delta S. Kayak gitu secara matematisnya. Jadi dia sebanding satu dengan yang lainnya. Nah, misalkan ini ada orang mendorong tembok kayak gini. Ini termasuk usaha apa bukan? Kira-kira berarti usahanya berarti misal dorongan dari orang ini tadi disebut dengan gaya ya kan? Berarti F. Berarti W sama dengan F kali S. S-nya berarti perpindahan si tembok ini tadi. Kira-kira tembok ini berpindah apa enggak? Nah, kalau tembok ini tidak berpindah, berarti S-nya kan sama dengan 0. Berarti gaya dikalikan S yang sama dengan 0. Berarti kan 0. Nah, berarti dapat dikatakan orang ini ya tidak melakukan usaha atau tidak punya usaha. Berarti ini usahanya sama dengan 0. Jadi kalau nggak ada perpindahan benda, berarti itu usahanya dikatakan 0 atau bukan usaha. Nah, kayak gitu. Jadi harus ada perpindahannya, juga harus ada gayanya kayak gitu. Sekarang kita coba untuk mengerjakan contoh soal. Misal, Dina mendorong meja dengan gaya 100 Newton, sehingga meja tersebut berpindah sejauh 10 meter. Sedangkan Laili mendorong meja yang bermassa dan ukuran sama juga dengan gaya sebesar 400 Newton. Nah, si meja ini jadi berpindah 40 meter. Berarti usaha yang dilakukan Dina dan Laili berapa? Gampang banget ya. Yang diketahui itu berarti tadi gayanya Dina berapa? 100 Newton. Kemudian mejanya tadi berpindah berapa? Kalau yang didorong Dina 10 meter. Kemudian gayanya Laili 400 Newton gaya dorongnya. Dan perpindahan yang disebabkan gayanya si Laili ini tadi 40 meter. Berarti usahanya masing-masing kedua anak ini berapa? Ya, kita masukkan saja rumusnya ya. Kan sebanding tadi. Usaha sebanding dengan gaya dan perpindahan. Berarti W sama dengan gaya dikalikan dengan perpindahan. Berarti kalau Dina 100 dikalikan 10 berarti 1000 Joule. Nah, sedangkan Laili 400 Newton dikalikan 40 meter sama dengan 16.000 Joule. Jadi sebanding antara usaha, gaya, dan perpindahan itu sebanding. Gitu ya. Oke, paham kan? Paham. Jadi besar usahanya si
Dina, anggap saja ini Dina 1000 Joule. Sedangkan si Laili 16.000 Joule. Dari kedua anak ini tadi, siapakah yang mengeluarkan energi paling besar setiap waktunya untuk memindahkan meja itu tadi? Coba siapa? Nah, untuk mengetahuinya, kita punya besaran fisika yang lain yang disebut dengan daya atau laju energi. Jadi, daya atau laju energi itu didefinisikan sebagai besar energi yang dipergunakan atau dikeluarkan setiap waktunya, atau bisa juga dikatakan sebagai kecepatan melakukan usaha. Nah, itu dia si daya atau energi. Berarti kita bisa ngitung kan? Misalkan Dina mendorong selama 10 sekon. Kemudian Laili mendorong selama 40 sekon dengan usaha 1000 Joule dan 16.000 Joule ini tadi. Berarti yang paling besar mengeluarkan energi setiap waktunya siapa? Ya, kita bisa menggunakan rumus daya. Nah, tadi kan daya definisinya besar energi yang dipergunakan setiap waktunya. Berarti energi yang keluar atau usaha yang keluar atau UW setiap waktunya atau setiap detiknya, berarti per waktu atau per T, berarti P sama dengan W per T. P ini adalah daya, W adalah usaha atau jumlah energi atau perpindahan energi tadi per waktu. Satuannya daya adalah watt, berasal dari namanya James Watt. Nah, kemudian kita bisa hitung satu persatu. Berarti dayanya si Dina ini berarti W-nya tadi kan 1000 Joule sudah kita hitung. Berarti usahanya 1000 dibagi T, T-nya yaitu 10 sekon. Berarti sama dengan 100 watt. Kemudian sama halnya dengan si Dina, cara ngitungnya juga sama untuk si Laili ini. Berarti usahanya si Laili dibagi waktu yang dibutuhkan dia untuk mendorong meja, yaitu 40 sekon, berarti 400 watt. Berarti usaha yang maksudnya daya yang paling besar atau laju energinya yang paling besar adalah Laili. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, sekian saya akhiri. Semoga bermanfaat dan mengerti. Diulang-ulang lagi kalau belum paham. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.